Tapi saya mau cerita ini saja singkat ya. Coba Anda lihat ayat-ayatnya ketika di dalam Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, langit dan bumi, simpel banget ya. Yaitu langit dan bumi, kalau kita membayangkan kan langit kan seperti gini kan, seperti ini kan. Ada langit, nanti ada surga entah berapa juta kilometer, nanti ada surga di sana tuh. Ya kan? Apakah demikian? Enggak ya. Alkitab enggak mengajarkan begitu. Baik orang Yahudi pun enggak cerita begitu tentang surga dan bumi itu enggak seperti itu. Kejadian 1, Hasamayim dan Haaretz. Lalu apakah Hasamayim dan Haaretz itu? Hasamayim adalah dunia rohania. Dunia yang rohania. Kalau Haaretz itu adalah dunia yang jasmania. Itu yang dimaksud. Karena nanti ada lagi yang namanya rakiah, ya atmosfer, ya kan. Nanti ada lagi jadi kata heaven, heaven itu kalau Anda lihat dalam bahasa Jerman itu nanti pakai S, di Himmel, pakainya plural, di Himmel, ya. Sementara kalau the Net Bible ada S-nya, the heavens, ya plural. Artinya surga itu nggak cuma satu. Ya dulu ini pernah ya videonya pernah dalam Anda cari dogmatika heavens and hell. Ya saya mau cerita sekilas aja ini sekali ini. Saya mau tunjukkan tentang orang-orang yang dapat penglihatan surga neraka. Nah Anda lihat Kejadian 1 pada mulanya Allah menciptakan yang rohania dan jasmania. Karena ketika Yesaya 66 ayat 1 berkata, ya Yesaya 66 ayat 1. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Ini kan tata Allah yang adalah L yang adalah ruah, ya kan? L yang adalah ruah. Lalu bumi adalah tumpuan kakiku, yaitu Yesus yang menjejakkan kakinya ke bumi. Itulah antropomorfisme. Itu yang disebut sama Rabai Yahudi itu, Ramban Nachmanides, antropomorfis. Ya, antropomorfis dari Yehova. Bumi adalah tumpuan. Kejadian 18, Keluaran 30 sampai 32 itu ya. Itulah langit adalah tahtaku, Uranon adalah tahtaku, ya. Terus Geo adalah tumpuan kakiku. Yesus menumpukan kakinya ke bumi. Ya, ketika ada mendengar jejak langkah Yehova. Sama itu ya. Jadi ada yang rohania dan yang jasmania, itu kehidupan kita. Ya, nah, saya nggak akan detail di sini. Lalu kemudian ketika Allah menciptakan langit dan bumi, kalau kita lihat di dalam Tergum, ya Anda lihat di dalam Tergum kemarin, dulu pernah saya tunjukkan hari Minggu ya Tergum, ya nah, Tergum mana ini yang Exodus, kita ambil yang Tergum yang Tergum Genesis ya, lihat ini Tergum Genesis, lihat from the beginning. With wisdom, the member of the Lord created and perfected. Jadi langit dan bumi itu diciptakan sudah sempurna. Lalu mengapa bisa ada, ini ayat 2 nih, bisa ada ayat 2. And the earth was waste and unformed, desolate of man, and peace, empty plant cultivation and trees, and darkness was spread over face of the abyss. Abyss ini adalah kalau Anda lihat di dalam Wahyu, ya ada lubang jurang maut, Wahyu 11 kalau nggak salah ya, ada lubang jurang maut di mana nanti iblis yang paling jahat, ya namanya Apollyon atau Abaddon ya, Apollyon atau Abaddon, itu ada di Wahyu tuh, itu keluar dari Abyss, ya. Nah, and spirit of mercy from before the Lord was blowing over the surface of the waters. Ya, keren kan? Nah, dari mana kita tahu? Dari Tergum. Kita tahu secara detail dari tradisi rabbinik. Makanya berarti ini ada kejadian sesuatu nih di sini nih ternyata nih antara kejadian 1 dengan 2, yaitu apa? Yesaya 14 ayat 12, yaitu di mana iblis ya atau Hillel ben Syahrar, Hillel ben Syahrar, bahasa Arabnya itu Hilal ibnu Syahra, ya. Hilal itu bulan sabit, Syahra itu adalah bulan penanggalan bulan.
ya. Jadi penanggalan bulan itu hilal yang dalam penanggalan bulan-bulan pertama itu, bulan Sabit. Inilah hilal Ibnu Syara yang ditunggu oleh orang Islam tiap Ramadan. Dia dibuang kemana? Ke Ebis, ke Seoul. Ebis ini adalah salah satu bagian dari Seoul, adalah sebuah bagian dari Seoul, lubang yang paling dalam. Kesitulah ya, atau Ebis ini seringkali juga disebut dengan Tartarus, ya, lubang jurang maut, Tartarus. Nah, ini kita balik lagi ya. Nah, kita balik lagi dulu. Enak kan? Nah, makanya ikut kelas evangelis ya bulan September. Coba lihat. Lalu iblis itu dibuang. Yesaya 14 ya. Maka ke dunia orang mati engkau dilemparkan. Kata dunia orang mati dulu nggak ada bahasa dunia orang mati itu bahasanya kita terjemahan. Tapi yang benar ke Sheol engkau dilemparkan, yaitu ke Hades. Nah, di dalam Hades itulah nanti ada yang namanya Ebis tadi, ya. Yang di dalam, nah ini nih, ya. Di dalam, ini kan Sheol nih, dunia orang mati. Ini kan Sheol atau Hades bahasa Yunaninya. Nah, inilah ada yang namanya Ebis, di mana ada setan yang iblis yang paling jahat, Abaddon atau Apollyon, itu ada di Wahyu 9 dan Wahyu 11. Itu berada. Jadi di dalam ebis dunia orang mati ini, yang bahasanya kita sehari-hari adalah dunia orang mati. Karena memang orang mati nanti perginya ke sini. Tapi waktu itu kan nggak ada orang mati. Orang yang belum ada, ya tadi, di Wahyu 2, di Wahyu 1 ayat 2, belum ada orang, belum ada tambak, belum ada tanaman, belum ada semuanya. Kacau balau semuanya. Karena di situ ada kekacauan, ada ebis. Ada ebis di sini. Dari yang sempurna bisa tiba-tiba ada tempat yang mengerikan seperti ini. Mengapa? Ya karena ada Helel ben Syakar ini jadi terkutuk. Ketika ia ngelawan Yehova Elohim, jadilah ia terkutuk. Jadi peperangan itu, kalau bilang heavens itu peperangannya bukan di sini, tetapi ada di langit-langit. Nah, lihat ya. Peperangannya itu ada di sini. Ada di sky, ada di atmosfer ini. Dulunya iblis itu ada di sini, ya. Dulunya iblis ada di sini. Lalu dia mau naik, ya, ke dunia rohania, dibilang mau naik. Haaretz ini dulu indah, semua alam jasmani itu indah. Kalau Anda baca nubuatan tentang Tirus dan Sidon, di situ dikatakan dari sanalah engkau diambil, katanya kan. Itu tuh Helel ben Syakar itu tadinya tuh badannya penuh dengan alat-alat musik, ya, ada violin, ada klarinet, ada semua, ada perkusi, tamborin, semua badannya. Kalau Anda lihat bahasa aslinya itu batu-batu permata itu dari kata-kata dari alat-alat musik, ya, nama-nama alat musik loh itu, ya. Alat musik tiup, alat musik string, ya, string, klarinet, ya bilang, terus ada apa namanya, flute, ada tamborin. Wah, itu indah sekali. Karena Helel ben Syakar ini adalah seorang malaikat pemuji penyembah. Nah, kemudian karena dia indah sekali, dia memegahkan dirinya sendiri dan dibuang ke dunia jasmania. Dunia jasmania itu bukan cuma planet bumi doang ya, bukan, tapi dunia jasmania yang Anda kenal itu. Anda pergi ke bulan, nah itu dunia jasmania juga. Anda pergi ke Mars, itu juga dunia jasmania. Bagus ya. Nah, disitulah, coba kita buka ya, Yesaya 14. Yesaya 14. Yesaya 14. Yesaya 14 ayat 12. Lihat ya, dulu si siapa Esra Soru apa sampai telok-telok Ifom lo itu kan buat tentang Raja Babel loh. Ini kan yang kasih judul kita. Coba Anda lihat, Yesaya ini hidupnya sebelumnya Nebukadnezar loh. Oh, ini kan tentang Nebukadnezar. Yesaya hidup sebelum Nebukadnezar. Ya. Nah, dan waktu itu Babel belum terkenal. Zaman Nebukadnezar baru Babel itu terkenal. Coba lihat ya. Jadi waktu cerita Yesaya 14 ayat 12, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Ini kalau Anda lihat di dalam King James, tulisannya apa? Lucifer kan? Nah, ini terjemahan yang salah. Karena nanti kalau kita bilang Lucifer, di dalam 2 Petrus 1 ayat 19, Yesus juga disebut Lucifer loh. Ini gara-gara Vulgata nih.
Gara-gara Vulgata nih jadi kacau nih terjemahnya. Dan King James itu terjemahannya dipengaruhi oleh Vulgata. Ya, jadi kita nggak mau pakai terjemahannya King James. Ini versi terjemahan, bukan banyak versinya. Itu terjemahan Irina Handono, dasar on lu. Ini terjemahan. Ya, kalau dengerin jangan Irina Handono, dengerin sama Nabi ke-26 ya. Nah, kita lihat dalam Isaiah ayat ke-12. Lihat ya, oh look how you have fallen from the sky, oh shining one, son of the dawn. Lihat ini, dari kata Helel ben Syakar, ya, dari kata Helel son of Syakrar. Gitu ya. Tapi probably, tapi ini kan probably, ingat ya, dalam bahasa Septuagintanya Heosphoros proi, ya. Dalam bahasa Septuagintanya adalah Heosphoros proi. Proi itu artinya yang awal. Apa yang awal bagi orang Yahudi? Jam berapa? Apakah jam 6 pagi, tempatnya saat Venus morning star itu? Enggak. Awalnya orang Yahudi itu jam 18.00. Inilah saatnya si hilal itu datang, bulan sabit. Bukan jam 066, bukan ya, tapi jam 18.00. Gitu ya. Bentar, kacamata saya tinggalan lagi. Begitu. Jadi ketika bilang Heosphoros proi di dalam Septuaginta, ya, Heosphoros proi itu adalah jam 18.00. Jadi bukan cerita Venus ini, tapi lagi cerita bulan sabit, crescent moon, ya, atau hilal. Namanya Hilal Ibnu Syahrar. Yaitu hilal anaknya yang itu bulan penanggalan itu. Itu tanggal bulan purnama, setelah bulan purnama penuh kan langsung jadi bulan sabit, makin mengecil jadi bulan sabit. Nah, bulan sabit itulah hilal itu yang ditunggu-tunggu, dan itu yang disembah oleh Nimrod, ya. Nimrod punya anak, ya, namanya Nimrod punya anak namanya Enheduanna, itu imam perempuan penyembah dewa bulan. Lalu ada Nabonidus, raja terakhir Babel. Nabonidus ini ibunya seorang imam penyembah dewa bulan, namanya Adagupi, ya. Jadi kalau Nimrod ini adalah dewa yang disembah. Anda nih baca bukunya Susan Wise ya, baca bukunya Susan Wise, History of the World. Nimrod punya anak namanya Enheduanna. Dia ini penyembah dewa bulan. Sama Nabonidus, nenek moyangnya Muhammad, Raja Babel, ya, punya ibu namanya Adagupi. Mereka adalah penyembah dewa bulan. Hilal, kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa yang baru di sini disebut dengan dewa Sin, di sini disebut dengan Nana. Saya lupa ya, Nana atau Sin, kebalikannya. Ini zamannya Nimrod Sin atau zamannya Nabonidus Nana, atau kebalikannya ya, saya agak lupa. Jadi itu yang terjadi di zaman itu. Ini semua berdasarkan arkeologi ya. Ada di bukunya Susan Wise, ada di Gramedia bukunya. Ya. Jadi itulah yang dimaksud. Gara-gara itu dijatuhkan ke muka bumi, bukan muka bumi, ke alam jasmania. Maka alam jasmani jadi kacau. Nah, ini kalau Anda lihat di situ, ya. You said to yourself, kamu berkata pada dirimu sendiri, aku naik ke langit, ya, above the stars, di atas bintang-bintang of L. Lihat, of L. Dia menggunakan kata L di situ. I will set up my throne. I will rule on the mountain. Lihat, gunung Tuhan, ya. Dia mau naik ke gunung Tuhan. And remote slopes of Savon. I will climb up the tops of the clouds. Jadi dia belum nyampe. Dia masih ada di awan-awan. Masih ada di atmosfer. Dia mau naik. Dia bilang, dia kejar. I will make myself like the most high. But you were brought down to Sheol. Nah, inilah yang kita kenal dengan dunia orang mati. Ya, Sheol, to the remote slope of the pit. Maka disitulah dihancurkan ke Sheol, dan itu ada Sheol itu gara-gara ini. Nah, ini dalam bahasa Yunaninya disebut Hades.
Persis sama seperti orang kaya dan Lazarus, orang kaya dibawa ke Hades. Persis bahasa aslinya seperti itu. Jadi belum Gehinom, Gehinom itu kan bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya Gehenna, bahasa Arabnya Jahanam. Nah, itu ya. Ini belum nyampe. Nah, ini saya lagi mau kasih pengertian Anda supaya Anda jangan tertipu dengan penglihatan-penglihatan tentang neraka itu loh. Karena iman Anda itu jangan dibangun dari atas meden-medenin si Philip Mantova. Salah. Nanti iman Anda akan rapuh. Ya, Anda kan hidup dalam ilusi iman. Jangan mau dibawa kepada iman yang salah. Kita mau seperti apa yang tertulis di Alkitab saja. Ya, kemarin Pak Jenderal debat dengan Pak Laksamana Pontoh ya tentang doktrin, undang-undang, ada satu lagi konstitusi. Konstitusi kita itu tertulis ya. 1 Korintus 4 ayat 6, jangan melampaui apa yang tertulis. Kalau orang Yahudi bilang jangan melampaui pesyatnya yang tertulis, pesyat, pardes, pesyat, rames, darat, daletan, res. Itu kita tidak boleh. Ada pesyatnya. Itulah cara tafsir orang Yahudi, bukan hermeneutik ya, tapi pesyat. Pesyat plus kabalah. Ya, itu gematrianya. Nah, jangan melampaui pesyat, 1 Korintus 4 ayat 6, jangan melampaui pesyat. Itu seperti itu maksudnya. Jadi, di dalam Kejadian 1 ayat 2 itu terjadi karena ada Yesaya 14 ayat 12, ada cerita seperti ini. Ini adalah penglihatan dari Nabi Yesaya. Gitu ya. Jadi bukan ilustrasi tentang Raja Babel, itu yang ngasih judul kan kita, orang penerjemahnya. Nah, jadi disitulah diawalinya dunia orang mati. Lalu nerakanya belum ada. Belum diceritain ada neraka. Karena neraka masih kosong. Ya, nerakanya masih kosong. Coba, kita balik lagi ya. Nerakanya masih kosong. Nah, kita balik lagi. Nah, ini tadi Kejadian 1 ayat 2 ya. Karena dilempar, maka bumi itu jadi kacau balau. Ya, ada ledakan-ledakan violence. Mayim itu artinya violence ya. Jadi violence alam jasmania itu, yaitu Big Bang itu kan violence kan berbahaya sekali kan, meteor bisa sekonyong-konyong jatuh ke bumi, menghancurkan kehidupan di bumi kan, meteor kan ada satu teori bahwa dinosaurus dan reptilia pertama kali, reptil purba itu mati karena meteor yang jatuh ya, ada teori itu. Anda ingat di dalam Kejadian 3 ayat 1, ular adalah binatang yang paling cerdik ya. Ular ini kan reptil kan, ular ini kan dulu berjalan dengan kakinya kan, dan reptil inilah, ya, reptil. Jadi Alkitab menuliskan bahwa memang nanti reptil itu makhluk pertama yang berjalan dengan kakinya, bukan melata. Ular itu baru hasil dari evolusi setelah sekian juta tahun, baru dia melata. Ya, jadi Alkitab sudah menuliskan seperti itu. Nah, nanti kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 3 sampai 5, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan terus kemudian Allah menciptakan pemisah ya langit yang air yang di atas, air yang di bawah dengan cakrawala. Nah, itu makanya ada air, ada awan-awan itu, air yang di atas dan air yang di bawah. Tapi kalau bahasa rohaninya violence, bahaya yang di atas, bahaya yang di bawah. Dipisah. Yaitu apa? Makanya ciptakan meteor, ciptakan atmosfer supaya meteor ini nggak sembarangan masuk ke sini. Dipisahkan di muka bumi ini, baru itu ada namanya planet bumi itu. Planet bumi itu baru ada di hari ke-1, 2, baru di hari kedua itu baru ada planet bumi. Ya, karena di hari ketiga alam menciptakan tumbuhan, dan memang secara sains tumbuhan itu ada. Nggak perlu matahari, karena matahari hari keempat. Tumbuhan itu tumbuh itu nggak perlu matahari ya, tumbuhan bersel satu semua, tumbuhan perintis itu nggak perlu matahari. Tumbuhan perintis inilah yang nanti menjadi tumbuhan kayu. Hutan yang kita lihat ini asalnya dari tumbuhan perintis yang tidak perlu matahari, plankton ya, itu asalnya nggak perlu matahari. Makanya di dalam air pun Anda bisa lihat tumbuhan. Nah, baru kemudian mereka mulai berkecambah. Berkecambah perlu matahari? Nggak perlu. Ya mereka berevolusi dan nggak perlu matahari. Suatu ketika dan kemudian matahari diciptakan, mulai tumbuh-tumbuhan, binatang bisa berevolusi dengan cepat. Itu ya. Nah,
Sekarang ini kita baru sampai ceritanya ada di ini, Hades. Jadi hari ini yang masih ada itu Hades atau Sheol. Orang kaya dan Lazarus itu orang kayanya perginya ke Hades atau Sheol, ya, bukan pergi ke Gehenna. Karena Gehenna itu baru ada nanti setelah hari penghakiman yang ada di Wahyu 20. Saya kalau Gus Dur Pak, oh Gus Dur masuk surga. Saya jamin Gus Dur masuk surga. Ya. Oh, tahu dari mana? Nabi ke-26 dilawan. Gus Dur masuk surga. Pernyataan dia, barang siapa mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, percaya dalam hatinya Allah membangkitkan dia dari orang mati. Kalau di dalam hati kan siapa yang tahu, kita nggak ngerti. Tetapi Gustus berkata, ya, bahwa Yesus adalah Juru Selamat seluruh dunia, bukan hanya orang Kristen saja. Dan Gustus melakukan buah dari imannya itu, Gustus membela rakyat kecil, ya. Gustus itu melakukan, dia korbankan jabatannya, dia tidak urusan dengan harga dirinya yang dinisna dan bahkan dikhianati oleh anak buahnya sendiri, loh Gus Dur, oleh orang-orang NU yang kurang ajar dan jahanam ini, ya kan? Makanya saya bilang Gus Dur ini adalah seorang santo, orang suci, ya. Maka Gereja Katolik kan keluarin aja, harusnya Paus Francis memberikan anugerah santo kepada Gus Dur. Karena buah imannya dari perkataannya bahwa Yesus adalah juru selamatnya, itu jelas. Dan sempat ada rumor Gus Dur dibaptis, ya. Jadi itulah sebabnya saya yakin Gus Dur itu diselamatkan, masuk surga, masuk paradis. Belum ke langit dan bumi yang baru, baru paradiso, ya. Ini baru cerita paradiso. Paradiso atau Eden, taman Tuhan. Ini baru cerita taman Tuhan. Jadi ada di sini ada Hades, maka di sini ada paradiso. Ada paradiso atau Firdaus. Taman Tuhan atau disebut dengan Eden. Eden itu adalah sebuah ambience, ada sebuah kondisi, bukan sebuah bentuk fisik. Taman Eden, taman ada pancurannya, bukan. Ya, itu ada sebuah ambience. Itu bukan, Anda jangan membayangkan, ya, Anda jangan membayangkan ini adalah 3 dimensi, ya. Ini adalah bentuk 3 dimensi. Anda bayangin makhluk roh itu bagaimana mau 3 dimensi. Oh, saya ngeliat lagi berenang-berenang, ada yang bilang, oh, saya berenang-berenang di kolam Tuhan. Gundulmu peyang berenang-renang di kolam Tuhan. Anda lagi roh, badannya aja belum dibangkitkan, belum ada kebangkitan. Ini masih di sini, belum ada kebangkitan. Jadi jangan cerita, oh saya lagi makan enak, ngarang lagi. Semua, ya itu kadang-kadang orang dapat penglihatan tentang surga itu juga ngawur. Ya, ya bahasanya begini kan enak kan, Pak, jangan kasar. Bahasanya kalau enggak begini enggak enak dengerinnya. Anda supaya dengar, ya. Mana, jadi lihat mana, bagaimana bisa ada titiknya dijepit, ada lidahnya dijepit, belum kebangkitan. Semuanya ada di sini semua, di bagian yang ini, di bagian yang merah ini. Kita belum masuk ke langit dan bumi yang baru, masih 1000 tahun lagi langit dan bumi yang baru itu. Inilah yang disebut dengan Yerusalem baru. Jadi kalau ada orang bilang dia melihat Michael Jackson, lihat ada pendeta-pendeta di neraka, si siapa nabi itu ya, ada lagi nabi yang ngaku-ngaku nabi juga itu. Itu buat saya ngawur, nggak ada. Dia harus bikin Alkitab sendiri lagi nanti. Karena Alkitab jelas-jelas nggak begitu ceritanya, ya. Jangan melampaui yang tertulis, sesuai Pesyat. Yang saya ngomong sini semua tertulis semua, ada jelas tertulis, ya. Bahwa Lazarus itu pergi ke, kita cita ya, kalau Anda percaya nih, Lazarus pergi kemana nih? Lazarus dan orang kaya, ya. Itu ada di dalam Lukas 19 ayat 31, Lukas 16 ayat 19 31 ya. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lihat, kemudian matilah orang miskin, lalu dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya juga mati, lalu dikubur, ia menderita sengsara di alam maut. Berarti ayat 23 ya, Lukas 16 ayat 23. Lukas 16 ayat 23 ya. Lukas 16 ayat 23. Lukas 16. Klik.
Kompak ya. Ya, share screen. Lukas 16 ayat 23. Kai and to Hades. Ya, ke Hades. Lukas 16 ayat 23. Eparastos ophthalmos auto hiparkon. Ya, dan dia pergi ke Hades dan ya Hades, lihat ini. Di Hades. Ya. Ya ada di Hades mereka. Nah, itulah Hades, dunia orang mati. Nah, itu sama dengan kalau Anda lihat dalam Yunus 2. Yunus 2 ayat kedua. Dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku, dan di tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Coba kita lihat Bible. Dari mana? Dari Seol. Ya, dari Seol. Hades itu Seol. Ya. Seol was named for place resident of the dead, underworld. Yakub pergi ke Hades ya. Jangan yang ubanan ini pergi ke dunia orang mati, ke Hades, bilang ke Seol. Ya. Si Daud juga bilang ke Hades. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berseru, pujilah Tuhan seruku, katanya kan, dan Ia menolong aku. Hades, belum ke Hinom. Ya. Nanti Yesus berkata, ya takutlah akan Dia yang sanggup membunuh jiwamu di neraka Gehinom. Dibinasakan di Gehinom itu. Ya. Cara nyarinya gini nih, takutlah kan kepada Dia, takutlah kepada Dia yang sanggup membunuh jiwamu di neraka. Dalam Matius 20 ayat 28. Ya, Matius 20 ayat 28. Kita lihat ya. Matius 10 ya. Matius 10 ayat 28 ya. Matius 10 tadi. Matius 10 ayat 28. Kita lihat ya dalam Matius Matthew 10 ayat 28. Ya. Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Instead fear the one who is able to destroy both soul and the body in hell. Ya. Ini di dalam Matius 5:22 juga sama ya. Nanti kita lihat ya. Sebenarnya itu dalam bahasa aslinya apa? Ya. Nah, however, ya, soul not being able to kill, you should fear, ya Matius 28, being able both soul and the body destroy in Gehenna. Ya, Gehenna. Itulah Gehinom. Gehenna, Gehinom. Ya, itu. Jadi perlu nanti Gehinom itu bedakan dengan Hades. Ada Gehinom, ada Gehenna. Ini yang kita sebut dengan neraka, perapian, menyala. Ada yang namanya Hades, tempat penantian, dunia orang mati. Mengapa? Nanti kalau kita lihat di dalam Wahyu 22, ya, di dalam Wahyu 22 lagi, Wahyu 20 lagi, ya. Lihat nih, lihat ya.
ayat 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan tempatnya. Lenyap semua. Dan aku melihat orang-orang mati besar Masih kecil, ada heboh-hebohnya. ya, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, ya, dibuka semua kitab. Wah, lihat. Wah. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Nah, orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Orang mati yang dihakimi menurut perbuatannya adalah orang mati yang mati. Tapi kita kan hidup dibangkitkan. Kalau yang sudah dibangkitkan enggak. Berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka, lihat ya, maka laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati. Tadi dunia orang mati itu. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api, ke dalam Gehenna itu. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ya, dalam kitab anak domba itu ya, maka dilemparkan ke dalam lautan api. Anda yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan dimasukkan ke dalam lautan api. Kalau Anda tidak percaya bahwa Yesus adalah kurios majikanmu satu-satunya, bukan Muhammad, bukan Allah SWT, tapi Yesus majikanmu, Tuanmu, segala-galanya dalam hidupmu. Kalau engkau yang masih jual harga dirimu mahal-mahal, ya, tidak kau berikan kepada Yesus, masih mau nagih harga dirimu kepada sesamamu, berarti kan Anda belum serahkan seluruhnya kan? Anda kan masuk ke dalam sini. Makanya hati-hati Anda yang dikit-dikit mau, gue masih punya harga diri, gue masih punya harga diri. Hati-hati. Kita sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Sebab engkau telah dibeli, harganya lunas dibayar. Jangan nagih harga diri lagi ya. Jadi diaken, karena harga kita. Oh Pak, kita nggak punya harga diri. Iya, kita terjual habis. Makanya kalau udah rendahkan kamu, kamu diam. Kita memang pantas direndahkan. Hanya Yesus yang pantas dipuji dan dimuliakan. Kita memang pantas. Diam saja, diam. Kunci tutup mulutmu. Sakit Pak, iya pertama kali sakit, lama-lama biasa aja. Kalau kayak saya sakit enggak biasa aja tuh. Kayak, ya orang menghina saya kemarin ya, orang boikot saya apa segala macam, cuek aja, nggak saya tantang-tantang, bodoh amat. Ya kesel nggak juga, biasa aja. Kalau memang dari Tuhan akan jalan terus, nggak dari Tuhan, ya dari mana saya punya uang, saudara? Tapi kalau dari Tuhan, Tuhan support semuanya hidupan saya di sini. Anda bayangin setiap bulan saya harus punya 3.000 euro, 50 juta. Dari mana duitnya? Kerjaan saya cuma nge-som. Dari som saya paling cuma dapat berapa sih? Dari YouTube ini? Ya kan, cuma 400 euro. Rata-rata average 500 euro. Anda boleh tanya sama yang lain. 500 dolar. Anda boleh tanya sama YouTubers yang lain yang subscribe 100 ribu. Rata-rata dapat 500 dolar, maksimum 750 dolar rata-rata. Bagaimana buat hidup? Ya itu pun masih potong pajak 24%. Jadi saya cuma dapat 3/4-nya. Jadi rata-rata average 400 sampai 500. Bagaimana bisa mau membiayai hidup 3.000 euro? Ya, 3.000 euro itu kurang lebih 4.000 euro, 4.000 dolar. Ya, kurang lebih 4.000 dolar. Pemasuknya cuma 500 dolar saya sebulan. Nah, tapi Tuhan pelihara ya. Saya ada kelas-kelas evangelis, memang itu bukan untuk profit, tetapi dari kelebihan-kelebihan itu bisa untuk hidup. Dan saya entah bagaimana caranya, yang 3.000 itu memang nggak ketutup, nggak akan pernah bisa ketutup, ya. Tetapi Tuhan bisa cukupkan, dan saya bisa survive 4 tahun, lebih dari 4 tahun di sini. Tanpa saya harus ngemis-ngemis, tanpa saya harus minta-minta. Nggak pernah saya taruh rekening saya di YouTube saya. Iya kan? Dan bahkan saya punya sound system, punya alat-alat untuk penginjilan yang lengkap, yang bagus. Dari mana? Tuhan sediakan. Saya pernah nggak minta-minta, tolong dong nyumbang saya. Nggak pernah. Tapi saya juga, kalau ada orang ngasih juga nggak saya tolak, gila apa. Enggak, tetapi memang kebanyakan bukan karena uang, tiba-tiba orang, ya nih, yang ajaib-ajaib. Ya, makanya Anda tulus. Karena hidup kita ini hambanya Tuhan Yesus. Kalaupun ia menganggap kita anak, itu bonus. Ya, oleh karena Roh Kudus maka ya kita dilayakkan menjadi anaknya. Kita memanggilnya ya Aba, ya Bapak, itu bonus. Tapi nggak usah sok belagu. Wah, gua ini anak raja, lu jangan macam-macam sama gua kepret lu. Ha?
Jangan macam-macam Bu ya. Ada yang bilang sama saya, loh Pak harga diri Pak, wah harga diri. Ya berarti kamu belum lunas dibayar oleh Yesus. Ternyata dulu Yesus ya, coba nanti saya bilang sama Tuhan Yesus deh. Kenapa sih dia, Tuhan kok lu beli malu-maluin amat, masa beli dia dicicil. Beli Tuhan beli saya dulu lunas, beli dia dicicil. Emang lagi kekurangan duit ya surga ya? Harganya masih bayar, Anda jangan sok-sokan harga diri ya. Nah, itulah kehina. Nah, bedanya kehina dengan Hades. Balik lagi, ya. Itulah bedanya kehina dengan Hades. Coba kita bersihkan. Nah, bersihkan. Nah, kan. Kita baru nyampe di sini. Sekarang ini kita ada di sini. Ada Firdaus, Paradiso, ya. Paradiso, kata Yesus kepada penjahat di sebelah kanannya, sesungguhnya ini juga engkau ada bersama dengan aku di Paradiso. Kenapa bukan di Hades? Orang kaya itu pergi ke Hades, itu kata Yesus tadi kan. Orang kaya pergi ke Hades. Penjahat di sebelah Yesus pergi ke Paradiso. Karena iman, percayanya. Baru nanti, tadi ada langit dan bumi yang baru, Wahyu 20. Tadi, setelah kerajaan 1000 tahun, setelah ada kerajaan 1000 tahun, ya, lihat ya, terus nanti iblisnya dibebaskan, lalu setelah masa 1000 tahun, iblis dilepaskan dari penjaranya, ia pergi menyiskan bangsa-bangsa ke tempat penjuru, yaitu Gog dan Magog. Nanti 1000 tahun lagi, Gog dan Magog disesatkan, lalu berperang, ya, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut, maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, mengepung perkemahan tentara orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Iblis yang menyisakan mereka dilemparkan ke dalam api. Terus ya, lalu orang-orang ini ya, semua dimasukkan ke neraka, termasuk orang Islam. Ya kan? Termasuk kalian yang masih suka bawa-bawa harga diri kalian. Olah apa-apa dikit-dikit harga diri kesenggol. Oh itu termasuk, berarti Anda kan belum terjual habis bagi Yesus. Sedangkan syaratnya Anda harus terjual habis bagi Yesus loh. Ya, Anda harus terjual habis bagi Yesus, baru Anda layak loh. Mengaku Yesus Tuhan, tapi ternyata Yesusnya bukan Tuhan, tapi jongos. Salah, hati-hati loh. Ya kan, hati-hati. Yesus jongos apa Yesus Tuhanmu? Hati-hati loh. Wah, keras sekali ya nih ya pelajaran Alkitabnya malam ini. Coba lihat. Nah, baru tuh aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Setelah 1000 tahun nanti. Ya, dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru. Nah, ini yang namanya Yerusalem baru. Banyak pendeta-pendeta salah kaprah. Kita sedang pergi ke Yerusalem baru. Belum. Nanti Yerusalem itu baru nanti. Ya, dan selanjutnya. Ya, dan itu baru ada. Begitu ya. Nah, tapi kita lihat dulu ya, kapan kita dibangkitkan. Ya, kita dibangkitkan dulu. Ya, inilah kebangkitan yang pertama. Nah, sebentar ya. Ada di Wahyu 20. Mana? Ada di Wahyu 20 ya. Nah, ini lihat ya. Lihat ya. Lihat ya. Jadi nanti waktu sangkakala terakhir itu dibunyikan ya. Jadi terakhir banget kita ini semua ngalamin ya, masa-masa aniaya antikristus kita ngalamin semua. Karena itu sangkakala terakhir loh. Ya, sangkakala hari terakhir itu, nah ini kita lihat ya, ini nyanyian jatuhnya Babel, ya kan? Perjamuan kawin domba. Ya, ini belum semua nih. Maka semua ke depan ini belum firman Allah kulihat buka aduk kuda putih. Ya, nah di sini nanti ini sangkakala terakhir dibunyikan, ya. Kalau kita lihat. Tapi sebelumnya ini coba lihat jatuhnya Babel, ada 2 saksi Allah nih tadi, penghakiman atas Babel. Jadi ada 2 saksi Allah, ke-7 malapetaka, ada 2 saksi Allah yang mati itu ya. Ini mereka yang menang. Anak domba pengikutnya, 144.000 orang kudus, pemberitaan penghakiman. Nah, lihat ya 2 saksi Allah. Ayat 11 ya, pasal 11 kalau nggak salah. Nah, ini 2 saksi Allah nih. Kemudian diberikan kepadaku sebatang buluh. Ya, nah, ini ada 2 saksi Allah. Ini cerita 2 saksi Allah ya. Lalu mereka dibunuh ya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, binatang muncul dari jurang maut. Ini antikris ya.
memerangi mereka. Dua saksi Allah kemarin saya sudah ajarin ya, itu orang Yahudi dan orang Kristen. Orang yang punya perintah Allah, the commandment of God, Torah, itu orang Yahudi kan, dan mereka pelihara sampai hari ini. Dan orang yang punya kesaksian Yesus Kristus, yaitu kita, orang-orang yang percaya Yesus Kristus, dan mayat mereka dibunuh. Kita ngalami, dan mayat mereka, orang Kristen dan orang Yahudi nih, di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Itulah Via Dolorosa, ya, jalan Via Dolorosa kan, Via Dolorosa kan, jalan salib kan, jalan penderitaan kan, itu ya. Jadi kita lihat ya, itu sangkakala terakhir loh. Kita baca di ya 1 Korintus. Jadi Anda hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang tidak tertulis di Alkitab, cuma di karang-karang doang. Nah, dalam sekejap mata pada waktu nafiri terakhir. Harus nafiri terakhir. Nafiri terakhir ya akan berbunyi orang mati dibangkitkan dalam keadaan tidak dapat binasa. Dan kita semua juga akan dirubah. Itulah rapture. Ya rapture-nya kapan? Nah, tadi Wahyu 20. Wahyu 20 ayat 5. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga dan seterusnya ya. Ya kan? Lihat aku melihat tahta-tahta dan orang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka telah dipenggal kepalanya, ya kan? Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang dan patungnya, yang tidak juga menerima tanda syahadat, ya, tanda antikris itu kan tanda syahadat, 616 ditambah huruf nun Nasrani 50, jadi 666. Ya, dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja, hidup kembali. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit. Jadi langsung masuk 1000 tahun. Jadi kita semua mengalami, hati-hati ya. Terus baru masuk 1000 tahun, kemudian setelah masuk 1000 tahun iblis. Begitu ceritanya ya, supaya Anda tahu urutannya. Jadi nanti sebelum masuk di sini nanti ada kerajaan 1000 tahun di sini, di antara ini nih. Nah, inilah kerajaan 1000 tahun. 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 5, dibangkitkan dulu sangkakala terakhir sama dengan 1 Korintus 15 ayat 52. Sangkakala terakhir dulu di sini. Setelah antikris semua, dua saksi Allah pun dibunuh loh. Masuk kita, dua saksi Allah kan orang Yahudi dengan orang Kristen. Dua pohon zaitun, dua saksi Allah itulah pohon zaitun. Ya, di mana dalam Zakaria 11, dalam Roma 14, itulah pohon zaitun. Ya, kita ini adalah pohon zaitun, orang Kristen dicangkokkan ke Israel, pohon zaitun utama. Ya, itulah dua kaki dian, katanya Zakaria 11 juga, dan buah pohon zaitun. Jadi semua tertulis, semua ada semua. Alkitab menjawab Alkitab. Gitu ya.